studionya, dalamnya studio 2. Seperti ini. Ada green screen, blue screen, dan black screen. Ini nanti bisa digeser. Screen-nya bisa kalian buka, tutup, ganti sesuai kebutuhan. Nah, yang tadi saya maksud, dari lorong ini ada pintu masuknya. Pintu ini ruang kontrol. Di sini ruang kontrol untuk Sigi, terus untuk switcher, CCU, lighting control, VTR, audio mixer, semua ada di sini untuk ruang kontrol. Di sini ruang produksinya. Ini adalah studio produksinya. Oke, nah ini kalau lurus ke sini, nanti ada pintu, nanti masuk ke rak dimmer. Gitu ya. Ini studio 2 ini, waktu itu lampu minimal 500 watt. Untuk satu lampu ya. Sekarang alhamdulillah dan bersyukur buat teman-teman sudah ada lampu digital. Dia punya daya kurang lebih 200-an watt. Satu lampu. 150-an lah sampai 200 watt. Digital sudah menggunakan LED ya. Nah, lampu ini, satu lampu ini kurang lebih harganya itu 45 jutaan sampai 64 juta. Satu lampu yang digital. Nah, karena peralatan-peralatan seperti ini, teman-teman teknik diwajibkan memahami yang namanya SOP. Apa itu SOP? Ada yang bisa jawab? Standar operasional prosedur. Ya. Pernah dibahas di mana tuh SOP? Standar operasional prosedur itu pernah materi apa itu? Studio itu apa namanya? Mixer. Audio mixer ya? Audio Audio video sama mixer, video oke. mixer juga. Nah, SOP itu dijalankan, diwajibkan, tujuannya adalah menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Oke. Yang dimana itu tujuannya itu keselamatan jiwa dan keselamatan peralatan. Dua ini. Oke. Sekarang saya tanya. Rumah kalian punya watt berapa? 1000, Pak. 1200. 1200. Katakan umum aja ya. Dari 900 sampai 1200-an. Atau ada yang paling tinggi berapa? Ini ambil rata-ratanya aja. Kemudian kalian tahu satu panel ini adalah 20 ampere.
Berapa watt? Wattnya berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang dari SMK? Kayaknya bisa ke 4.000 atau 3.500 ke atas deh, Pak. Kalau 20 ampere. Tahunya dari mana? Soalnya seingat saya tuh yang 14 sampai 15 aja tuh udah kena 3.000-an. 3.000 ampere. Cara menghitungnya, rumusnya apa? Coba dilihat di Google-nya. Iya, Pak, ketemu, Pak. 1 ampere 182 watt. Jadi tinggal dikali aja ya, 20 ampere 4.400 watt. 1 ampere 182 2. watt. Iya. Itu bisa menemukan 1 ampere 182 watt. Caranya gimana bisa dapat watt? Ini saya lihat dari website, Pak. Oke. Rumusnya? Tinggal dikali 20 kali 182. Kan Ini 20 1 ampere sama dengan 182. 182 watt. Iya, kalau 20 ampere tinggal 20 kali 182. Oke. Sekarang yang saya tanya, 1 ampere 182 watt. Dapatnya dari mana 182 watt? Kalian pernah? Kamu IPA, IPS, SMK? Saya SMA, tapi nggak IPA. pernah ngebahas. Iya, IPA. IPA. Oke, nggak bahas ini. Tapi biasanya kalau kamu berbicara matematika, ya nggak? Biasanya ada rumus, misalkan PR kuadrat. Kan kamu cari ininya dulu toh. Ininya berapa? Ya nggak? Ya nggak Mas Fadil? Pernah nggak dapat seperti ini? Atau akar N sama dengan berapa? Kamu kan cari ininya dulu. Ya nggak? Nah, Iya, Pak. 1 ampere bisa 182, itu kan berarti ada penghitungan sebelum ini. Penentunya bisa menghasilkan seperti ini berapa? Oke, gampangnya kalau kalian di browsing itu di website ya, jadi teman-teman pastikan dulu ya sumbernya apa, kok bisa menghasilkan ini, dasarnya apa. Ini buat ke depan juga, ketika kalian udah mulai penulisan itu nanti ada sumbernya, terus yang disampaikannya apa. Oke, kalau kalian tahu tegangan nggak? Ada yang tahu tegangan nggak teman-teman? Iya, Pak. Oke, jadi rumus untuk menemukan ini adalah gampangnya kalau kalian browsing ampere kali tegangan sama dengan watt. Kita udah tahu di sini 20 ampere. 20 kali sama dengan watt. Yang sudah kita ketahui adalah 20-nya. Tinggal nyari tegangannya. Kalau ngelihat kalian di barang alat elektronik biasanya ada 240 sampai 220 V. Ya, atau 230 sampai 220 V. Atau malah bukan pakai sampai tapi pakai atau. Biasanya gitu ya. Nah, Indonesia itu pakainya ini. Maka 20 dikali 220 adalah
Jadi teman-teman jangan kaget, kok di kuliah ada kayak ginian? Iyalah. Jadi gini, setiap pendidikan itu ada ketika kalian SD, naik SMP, ada ilmu yang dibawa ketika SMP. Tapi SMP itu naik level. Tapi dasarnya tidak ditinggalkan, bahkan di kehidupan sehari-hari. 1+1 tetap kepake sama sekarang tambah-tambahan, ya nggak, di kehidupan sehari-hari. Secara nggak langsung, kalian punya uang 500 untuk beli makanan ini harganya sekian. Berarti yang harus kalian lakukan apa? Ketika kurang, ya ditambah. Ketika lebih, dikurangi. Kalau uangnya tidak pas, kalian sudah tahu kembaliannya. Gitu loh. Jadi ketika kalian kuliah pun sama, ada ilmu dasar yang tetap dibawa. Bekal. Kenapa ilmu itu terus dipakai? Sama ketika nanti kalian naik semester, otomatis naik level. Tapi ilmu dasar itu tetap dibawa. Prinsipnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman itu di rumah listrik rata-rata 900 sampai 1.200 watt. Satu rumah ya. Ini satu rumah. Nah, ini di studio satu panel 4.400. Dari sini saja sudah terlihat jelas. Ini bukan tegangan tinggi. Sedangkan di rumah itu sosialisasi sejak dulu selalu berhati-hati dengan listrik di rumah. Kalian sudah tahu adanya terjadi kebakaran. Ya toh, ketika ngecas sambil tidur meninggal karena kesetrum. Yang kalian lihat ini, bagaimana dengan ini? Butuh berapa lama waktunya ketika kalian tidak melakukan SOP seperti ini? Dalam sekejap bisa terjadi. Paling ringan yang terjadi. Ada yang pernah kesetrum belum? Apa yang Belum, Pak. dirasa? Pernah. Yang pernah? Kenapa? Ya Apa? nempel gitu, Pak. Nempel. Bisa lepas kan? Bisa, Pak. Bisa lemes gitu, Pak. Untungnya Ya. bisa, Pak. Oke. Di rumah, untungnya masih bisa lepas. Lemes. Saya pernah untuk seukuran rumah mental kesetrum. Seperti tendang. Kalau segede gini, ini masih satu panel. Kita untuk melakukan produksi studio ini semua yang kalian nyalakan. Berarti ada 30. Kehitung nggak tuh? 4.400 kali 30. Berapa tuh? Berapa nih? Berapa? 132.000. Wah, gimana ini? Apa sempat ditendang misalkan nempel? Kalau yang segini aja tadi nempel masih bisa dilepas, tapi ya endingnya lemes. Nah yang segini, kalau nggak ditendang temennya pun dengan cepat, wassalam. Ya nggak? Oke, jadi SOP itu untuk orang teknik wajib. Oke, kita langsung aja ya. Oke, jadi di studio 2, SOP itu ada 3 bagian yang harus kalian lakukan. Pertama,
di rak dimmer. Yang kedua, mixer lighting basic atau lighting dash control. Yang ketiga, mixer lighting atau dash control group. Sama SOP pemasangan lighting. Nanti yang lighting di semester berikutnya ya, pemasangan ya. Kita ke sini dulu. Nah, 3 rangkaian ini, 3 SOP ini masing-masing punya step SOP yang harus dilakukan. Oke, kita pertama pada rak dimmer. Pertama, step yang harus dilakukan SOP ketika di rak dimmer itu yang pertama adalah main. Yang ini. Rak dimmer itu dari mana sumbernya? Sumbernya rak dimmer itu dari PLN. Ketika PLN mati, maka dia otomatis ke, ada yang tahu kemana? Genset. Dia otomatis. Kemudian ke rak dimmer. Rak dimmer yang harus dilakukan stepnya mulai pertama itu adalah main. Yang kedua, kontrol. Di kontrol, kalian harus tunggu dulu nih, kurang lebih 10 sampai 15 second, 15 detik. Kemudian sampai kipasnya stabil. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya work. Yang keempat, panel channel dari 1 sampai F2. Yang dimana dibagi panel channel 1 sampai 28 itu adalah panel channel lampu yang ada di grid atau hoist. Ada di hoist. Kemudian panel channel F1 dan F2 itu ada di wall box. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Untuk yang eh, panel work itu untuk apa ya, Pak? Panel work. Iya, yang nomor 3 itu. Ya, panel work itu sistem kerjanya yang terhubung ke seluruh peralatan.
Ketika kontrolnya sudah diaktifkan, maka sistem kerjanya yang kalian aktifkan. Makasih, Pak. Ada lagi? Pak izin bertanya, Silakan. untuk yang tombol yang di bagian bawahnya panel yang tadi disebutin itu apa ya Pak? Ada yang 2 lingkaran sama yang berjejer itu Pak. Dan fungsinya untuk apa? Ini fuse. Kalau di setiap peralatan kalian di rumah kan punya, misalkan punya stabilizer listrik, stabilizer untuk komputer kalian, itu ada fuse. Ya, ketika fuse-nya gosong kalian harus ganti. Nah ini, yang kotak ini yang jejer. Ini kayak sikring istilahnya. Karena yang ini kalian tidak melakukan ngutak-atik bagian ini. Ini udah bagian maintenance. Nanti teman-teman itu yang akan kalian lakukan adalah bagian ini. Dari sini sampai sini. Gitu ya. Ada lagi? Ini sambil nunggu waktunya habis, nanti kita masuk lagi di link yang sama. Ya, silakan. Lighting basic dengan lighting desk control. Nggak ada bedanya, Mas. Lighting desk control itu alat kontrolnya, Mas. Lighting desk control atau mixer lighting. Yang mungkin yang kamu tanyakan adalah mixer lighting atau lighting desk control basic dengan grup kan?
Kalau lighting desk control, mixer lighting basic, ini maksudnya lighting desk control itu atau disebut mixer lighting. Gitu. Nah, yang membedakan itu adalah sistem basic atau sistem group. Itu jawabannya setelah rak dimmer kalian paham. Sudah paham belum tentang rak dimmer? Saya tunggu pertanyaan tapi tidak ada. Oke. Tadi kan ada F1 dan F2. Wallbox. Ada yang tahu nggak wallbox? Bingung kan? Itu yang saya tunggu pertanyaannya. Oke, kalau di rumah itu dari MCB rumah, sikring itu kan nanti dibagi ke saklar, ya enggak? Saklar lampu. Terus nanti ke stop kontak. Nah, di rumah kalian itu ada stop kontak kayak gini nih. Ya enggak? Kalian colok ke sini. Kalau di studio